Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samarade Safaduta Barat dengan NIM 2308595 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan kegiatan magang saya. Saya magang di sebuah PT yang bernama PT Hino Motors Manufacturing Indonesia yang merupakan pangkalan produksi strategis untuk kawasan ASEAN yang dapat memenuhi semua kebutuhan dalam pasar, dalam negeri, maupun di regional ini. Terletak di daerah industri kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia ini awalnya terbentuk di bulan April tahun 2003, yang dimana perusahaan awal PT Hino Indonesia Manufacturing berdiri pada Desember 1982. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia ini memiliki presiden direktur yaitu Hiroshi Terawaki dan memiliki bidang usaha di industri pembuatan motor diesel, industri perakitan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, serta industri komponen kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan perlengkapannya. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.606 orang. Data ini per Maret 2025 dan memiliki modal yang ditanamkan sebesar 112.500.000 US dollar. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia ini juga memiliki visi misi, yaitu kami membuat dunia dan masa depan yang lebih baik dengan menolong orang dan barang mencapai tempat yang mereka tuju. Berikut yaitu berkas penerimaan magang saya yang dapat dilihat di sini. Surat keterangan nomor 12 magang HMMI HRD Unit 12 2025 yang telah ditandatangani oleh Bapak Dwi Susanto selaku Departemen Head dari Divisi HRD. Dapat dilihat bahwa di sini ada keterangan saya diterima nomor 1 NIM 2308595, nama Samuel Radoy Safaduta Barat dari jurusan Sistem Telekomunikasi Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, diterima di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia untuk melaksanakan magang di divisi atau Departemen IT Infrastruktur periode selama 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Dapat dilihat juga bahwa surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai mestinya sebagai pernyataan izin perusahaan bagi mahasiswa atau mahasiswi tersebut di atas untuk melakukan magang di perusahaan selama periode yang telah disepakati. Dapat dilihat bahwa surat ini dibuat, dicetak, dan disahkan di Purwakarta pada tanggal 29 Desember 2025 di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia dan telah ditandatangani dan telah dicap oleh perusahaan. Dapat dilihat juga bahwa di surat keterangan paling bawah yaitu mohon untuk dapat mengikuti aktivitas training pada hari Senin 5 Januari 2026 pukul 9 pagi WIB. Berikut merupakan logbook kegiatan magang saya, di mana setiap harinya saya selalu melakukan kegiatan ini. Berikutnya itu logbook kegiatan magang saya, yang dimana ini merupakan gambaran kasar dari apa yang saya lakukan setiap harinya, di mana pada nomor 1 yaitu saya melakukan monitoring kualitas, performa, dan troubleshoot server perusahaan, di mana saya selalu monitoring dari web dari yang ada di perusahaan. Saya selalu monitoring bagaimana kondisi server, bagaimana noise-nya, bagaimana kinerjanya, apakah ada masalah, itu selalu saya monitoring. Yang kedua yaitu monitoring kualitas performa dan troubleshoot jaringan perusahaan, di mana pada setiap pagi itu selalu memiliki lonjakan karena menggunakan meeting. Di situ saya juga monitoring apakah ada problem di user divisi lain atau adakah lonjakan yang terlalu tinggi. Itu saya selalu monitoring dan melaporkan ke mentor saya atau ke divisi IT.
Yang ketiga yaitu konfigurasi switch Cisco, di mana saya biasanya kekurangan server untuk melakukan ping atau melakukan pemasangan switch, baik itu untuk firewall atau itu untuk jaringan sambungan dari office ke line produksi atau bahkan ke office engine plant. Biasanya saya ikut membantu dan ikut memasang dan bahkan ikut untuk konfigurasi switch Cisco tersebut. Yang keempat yaitu instalasi software beserta lisensinya, di mana terkadang terdapat kendala dari software atau aplikasi yang digunakan oleh user di perusahaan, sehingga harus adanya troubleshoot, baik itu instalasi ulang atau harus di-setel ulang dari software tersebut, sehingga dapat digunakan di kemudian waktu oleh user. Yang kelima yaitu memperbaiki troubleshoot pemeliharaan dan pengujian kualitas perangkat keras, di mana terkadang perangkat keras ini memiliki problem seperti teroverheat atau tidak bisa membaca hard disk atau bahkan mati total atau beberapa kasus yaitu ganti keyboard atau mengganti NVMe untuk beberapa kasus yang ada di perusahaan. Lalu yang berikutnya yaitu memperbaiki troubleshoot pemeliharaan dan pengujian kualitas perangkat lunak, sama seperti yang apa yang harus saya lakukan sebelum melakukan instalasi software beserta lisensi, yaitu memperbaiki pengujian kualitas dulu dari perangkat lunak tersebut. Lalu yang ketujuh itu crimping, troubleshoot, pemeliharaan dan pengujian kualitas kabelan, di mana beberapa kali terdapat kerusakan dalam kabelan yang digunakan oleh user, baik itu untuk ke router atau untuk ke kabel telepon. Di situ saya harus crimping atau bahkan hanya untuk menguji kualitasnya saja, jika itu memang butuh di crimping atau tidak. Lalu yang kedelapan yaitu mengolah, merapikan, mencadangkan, dan melengkapi data perusahaan, di mana terkadang ada beberapa data dari perusahaan yang kurang lengkap. Itu saya membantukan untuk dimasuki lagi yang kurang, atau bahkan mencadangkan ketika data dari perusahaan ini penting, namun beberapa dari staff itu sangat sibuk sehingga harus saya yang mencadangkan. Inilah kegiatan magang yang telah saya lakukan, di mana yang pertama itu memperbaiki dan mengujian kualitas perangkat keras. Di situ saya memperbaiki sebuah PC, di mana PC tersebut tidak bisa membaca dari hard disk. Jadi saya memperbaikinya dengan mencoba untuk mengganti kabel powernya. Lalu yang kedua yaitu instalasi dan pengujian kualitas perangkat lunak. Di situ saya melakukan setup untuk laptop-laptop baru. Saya menginstalasi aplikasi software dan mengatur domain, mengatur proxy-nya, serta menguji kualitas dari perangkat lunak tersebut apakah sudah layak digunakan atau belum. Lalu yang ketiga itu saya melakukan crimping dan pengujian kualitas kabelan, di mana saya menguji kabelan apakah nyala semua atau tidak. Namun jika tidak, maka saya akan harus mengkrimping dari kabelan yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.